Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar di kelas 1 SD atau MI semester 1. Pelajaran pertama, kasih sayang. Sub pembelajaran 2, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, ayo berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, berikanlah kepadaku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti materi ini, peserta didik 1. Melafalkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. 2. Mengartikan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. 3. Menyebutkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Membiasakan sikap kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menggambarkan kasih sayang Allah, maka Allah memiliki sifat. Namanya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim termasuk Asma'ul Husna. Asma'ul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik ada 99. Nah, Ar-Rahman artinya apa? Ya, Maha Pengasih. Contoh dari sifat pengasih, jika kita melihat teman kita terluka karena terjatuh dari sepeda, maka sebagai hamba Allah kita diwajibkan untuk bersifat kasih sayang. Caranya dengan menolongnya, seperti digambar. Ini Budi terjatuh, dibantu oleh Edo. Apa kata Edo? Apakah kamu baik-baik saja? Alhamdulillah, kata Budi. Terima kasih sudah mau menolong. Nah, inilah contoh sifat pengasih dari Asma'ul Husna Ar-Rahman yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Contoh dari sifat pengasih, pengasih itu dapat dengan: pertama, dengan tenaga, sebagai wujud kasih sayang kita kepada sesama manusia, karena Allah telah mengasihi kita. Jadi, untuk menerapkan
sifat Asmaul Husnanya Allah Ar-Rahman Maha Pengasih, Allah telah mengasihi kita. Kita pun harus mengasihi hamba-hamba Allah yang lain. Seperti bisa membantunya dengan tenaga. Seperti digambar, ini seorang tentara membantu kakek memperbaiki rumahnya. Ini adalah contoh dari sifat Ar-Rahman Maha Pengasih yang kita aplikasikan dalam perbuatan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kamu juga bisa menerapkannya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Artinya kamu telah mengaplikasikan, mengamalkan sifat Asmaul Husna Ar-Rahman Maha Pengasih, dan kamu bisa menerapkannya dengan sesama hamba Allah di muka bumi ini. Contoh dari pengasih ini yaitu bisa dengan pikiran. Sebagai wujud kasih sayang kita kepada sesama manusia, karena Allah telah mengasihi kita, seperti digambar. Ini seorang ibu guru menerapkan, membantu siswa yang kesulitan dalam belajar. Nah, jadi seorang guru ini telah mengaplikasikan Ar-Rahman Maha Pengasihnya Allah dengan sesama manusia. Nah, ini contoh mengasihi itu dapat dengan pikiran, ilmu yang kita miliki, seperti digambar. Nah, kita juga bisa membantu teman kita yang kesulitan. Nah, artinya kamu sudah mengamalkan sifat Asmaul Husna Ar-Rahman Maha Pengasih. Kamu dapat mengasihi sesama teman kamu dengan pikiran yang kamu miliki. Nah, ini yang diharapkan dari seorang siswa setelah mempelajari sifat Ar-Rahman. Kemudian sifat selanjutnya adalah mengasihi itu dapat dengan harta benda yang berguna. Sebagai wujud kasih sayang kita kepada sesama manusia. Karena Allah telah mengasihi kita. Seperti digambar, kita dapat memberi orang yang membutuhkan. Kita bisa memberinya dengan harta benda, bisa dengan beras, bisa dengan uang dan sebagainya. Nah, kamu juga bisa menerapkannya. Kalau ada datang orang yang susah, minta tolong, kamu bisa memberinya dengan harta yang kamu miliki, seperti menyumbang beras dan sebagainya. Nah, mengasihi juga dapat dengan harta atau uang, sebagai wujud kasih sayang kita kepada sesama manusia. Karena Allah telah mengasihi kita, seperti digambar, seorang anak membantu orang yang miskin. Nah, ini juga telah pengasih kepada sesama manusia. Nah, sekarang sifat Asmaul Husnanya Allah yaitu Ar-Rahim, artinya Maha Penyayang. Contoh dari sifat penyayang yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang harus kita sayangi? Pertama, menyayangi diri sendiri. Caranya, makan makanan yang bergizi, seperti digambar. Jadi, kita harus menyayangi diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu harus makan
yang sehat, 4-5 sempurna. Ya, jadi kita harus menjaga makanan kita agar supaya badan kita sehat. Kalau badan kita sehat, kita jadi kuat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Maka kita harus menyayangi diri kita dengan cara menjaga pola makan kita yang sehat. Yang tidak sehat tidak boleh kita makan. Jangan sembarangan jajan. Apalagi di sekolah banyak sekali jajanan yang dijual. Maka kita harus hati-hati membeli makanan supaya kita terhindar dari makanan yang tidak sehat pada tubuh kita. Maka caranya harus memilih makanan yang sehat. Nah, ini contoh sifat Asmaul Husna Ar-Rahim, Maha Penyayang, yang harus kita terapkan dalam diri kita. Kita harus menyayangi diri kita sendiri. Bisa dengan memilih memakan makanan yang sehat. Kemudian harus rajin berolahraga supaya badan kita sehat, bugar. Maka ini adalah contoh kita menyayangi diri kita. Jadi kita harus rajin berolahraga. Nah, contoh yang kedua dari sifat Ar-Rahim, Asmaul Husna Allah yang Maha Penyayang, yang kedua adalah menyayangi teman sesama manusia. Caranya, jika ada teman kita yang sakit, kita menjenguknya seperti di gambar. Ini adalah contoh kita menyayangi selain diri kita juga orang lain seperti teman. Kalau dia sakit kita jenguk, kita kunjungi, kita besuk. Ini adalah contoh pengamalan Asmaul Husna Ar-Rahim, Maha Penyayang. Karena Allah telah sayang kepada kita, kita pun harus menyayangi sesama hamba Allah. Mudah-mudahan kamu bisa menerapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kemudian contoh sifat penyayang yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga yaitu alam lingkungan. Caranya menjaga keindahan dan kelestarian alam semesta seperti di gambar. Ini seorang ayah dan seorang anak kecil sedang menyirami bunga. Ini adalah contoh menyayangi lingkungan tetanaman agar tetanaman tumbuh subur. Jika tumbuh subur, maka tetanaman itu kalau bunga dia akan subur dan indah dipandang. Jika itu tetanaman yang menghasilkan buah, maka dia akan cepat tumbuh dan besar dan cepat berbuah, yang buahnya pun akan menjadi kebutuhan kita, akan menjadi makanan kita. Nah, ini contoh kita kasih sayang kepada lingkungan. Nah, lihat sungai. Juga kita harus terapkan menyayangi sungai. Kalau sungai bersih dari sampah, maka airnya akan jernih dan enak dipandang. Tapi kalau dia penuh dengan sampah,
maka airnya akan kotor dan kuning. Maka airnya akan berbau. Maka kita jaga sungai kita. Jangan buang sampah sembarangan di sungai. Karena itu akan mencemari sungai. Yang sungai itu merupakan kebutuhan kita airnya. Maka caranya pelihara sungai. Jangan buang sampah sembarangan di sungai. Kemudian hutan juga kita harus sayangi. Bagaimana? Ya, tidak boleh memotong, menebang pepohonan sembarangan. Supaya apa? Supaya tanahnya subur dan kuat. Sehingga ketika hujan lebat, tanahnya tidak longsor. Tapi kalau pohon-pohon ini kita tebang sembarangan, maka hutan itu akan jadi gundul. Kalau hutan jadi gundul, ketika hujan datang, maka dia akan longsor dan akhirnya akan masuk ke rumah penduduk. Maka bencana yang akan terjadi. Maka kita harus menyayangi lingkungan. Mudah-mudahan kamu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang tugas siswa. 1. Salinlah soal latihan di bawah ini ke dalam buku catatan agamamu. 2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan beri tanda checklist di kolom iya atau tidak. 3. Kumpulkan tugasmu tersebut sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. Nomor 1. Uraian soalnya, aku bisa menyebut arti Ar-Rahman. Sudah bisa? Kalau sudah bisa, beri checklist iya atau kalau belum bisa, checklist tidak. Nomor 2. Soalnya, aku bisa menyebut arti Ar-Rahim. Kalau sudah bisa kamu menyebutkan arti Ar-Rahim, checklist iya. Kalau belum, checklist tidak. Yang ketiga, aku selalu berbagi makanan dengan temanku. Kalau kamu sering berbagi makanan dengan teman, maka checklist iya. Tapi kalau kamu pelit sama teman, tidak mau berbagi sama teman, checklist tidak. Yang keempat, aku selalu menolong teman. Kalau kamu sering menolong teman kamu, mungkin meminjamin pensil, mungkin meminjamin buku, dan sebagainya. Kalau kamu selalu menolong teman, tulis iya. Tapi kalau tidak pernah, maka checklist tidak. Silakan dikerjakan ya. Mudah-mudahan kamu pasti bisa. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, agar menghafalkan arti Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.